Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di segmen diksi, diskusi, edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang masalah plagiasi karya ilmiah. Ya, masih di tataran pendidikan tinggi, terutama untuk mahasiswa yang sedang skripsi, sedang menempuh jalur-jalur kritis, di mana hari-harinya penuh dengan ketegangan mungkin ya, atau having fun lah, bawa having fun saja, karena semua itu hanya proses yang tetap kita jalani, harus kita jalani apapun itu. Terkait dengan plagiasi, kita bahas dulu apa itu plagiasi. Kalau menurut KBBI, plagiasi itu adalah pengambilan karangan, pendapat, gagasan, ide, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah nih karangan atau pendapat kita sendiri. Nah, itu kalau kita merujuk ke misalnya Undang-Undang Sisdiknas, bahwa plagiasi atau plagiat itu pada dasarnya masuk kategori pidana atau pencurian ide, pencurian karya. Ya. Gagasan juga bisa, tulisan juga bisa. Tapi memang lebih tekanannya ke sana karena apa? Karena kalau sudah mencuri ide, gagasan, karya, berarti juga tulisan, juga sebagian karangan atau milik orang lain diakui milik dia. Lalu mengapa ini menguat belakangan ini? Atau bahkan dalam kurun waktu 5-10 tahun belakangan, banyak orang-orang besar di dunia pendidikan atau di dunia akademisi itu tersandung di masalah ini. Ada seorang profesor ya, atau doktor gitu ya, tersandung ini karena di S2-nya kena plagiasi. Sehingga kalau S2-nya kena, otomatis S3-nya runtuh kan? Ambruk. Karena tiangnya patah, tiangnya roboh. Sehingga dia juga kehilangan gelar S3. Nah, di sini berkaca dari kasus ini, maka saya benar-benar menekankan kepada Anda yang kuliah dan prasyarat kelulusannya adalah menulis skripsi atau paper atau apapun, sebisa mungkin di S1 sebagai pondasi jangan sampai terganjal di masalah-masalah plagiasi ini. Karena kalau S1 kemudian Anda lanjutkan S2, lanjutkan ke S3, S1-nya runtuh, roboh, ambruk, semua ikut ambruk. Berkaca dari kasus itu tadi ya, ini juga menandakan bahwa masyarakat kita belum memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan pencurian ide, gagasan, atau tulisan ini. Dan ini cukup memprihatinkan, karena yang namanya ide, gagasan, atau tulisan ini merupakan sebuah karya cipta intelektual. Maka sering kita dengar adanya hak kekayaan intelektual. Dan di sini sangat benar-benar ditekankan. Turunannya apa saja sih dari plagiasi, plagiat, atau plagiarisme? Nah, plagiarisme kan berarti ismenya ya, sebuah ajarannya gitu ya. Yang pertama itu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa ada tanda baca kutip, tanpa menuliskan identitas yang bersangkutan. Itu sudah masuk plagiasi. Kedua, menggunakan gagasan atau pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan si penulisnya atau identitas sumbernya. Diambil dari mana nih? Apakah dari jurnal, apakah dari buku, atau dari majalah, atau dari terbitan, atau yang kekinian dari video pun itu bisa dikutip. Mungkin nanti perbedaannya ketika kita nulis untuk jurnal, untuk skripsi, kemudian untuk karya populer, itu seperti apa? Itu nanti akan perbedaannya di sana.
karya tulis, jelas dia ilmiah, rujukannya pun harus ilmiah. Tidak boleh video yang seperti ini, karena memang ini tidak ilmiah. Kecuali video ini dihakikan, ada nomor seri hakinya, atau video ini diterbitkan oleh lembaga yang memang kredibel. Contoh perguruan tinggi. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain, punya orang lain, tanpa menyebutkan identitas. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase. Parafrase pun bisa kena plagiasi jika kita tidak menyebutkan identitas atau sumbernya. Dan yang keenam adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah menjadi karya kita sendiri. Nah, dari 6 tadi itu, 4 poin menyebutkan identitas atau sumber. Identitasnya atau sumber. Atau identitas sumber. Apakah jurnal, apakah buku, siapa penulisnya, kapan terbitnya, halaman berapa misalnya. Atau yang sekarang lebih dipermudah lagi, doi-nya berapa. Kalau misalnya jurnalnya terbitan volume berapa, kemudian nomor berapa, sehingga kita benar-benar ada upaya untuk menghargai, mengapresiasi karya orang lain. Nah, itu semua disebut biasanya rujukan atau citation dan tertulis juga di daftar pustaka nantinya. Kita sedikit twist, baru-baru ini ada tuduhan netizen yang rame nih di Twitter bahwa Ayu Ting Ting video musiknya atau video klipnya itu plagiat dari Korea. Kita lihat apakah di dalam dunia broadcast atau dunia hiburan semacam itu ada nggak pakem-pakemnya tentang plagiasi. Kalau dia memparafrase kemudian dia tulis ada di subtitlenya misalnya atau ada di note-nya, saya pikir jarang ya ada video klip itu note-nya ada di belakang citation atau daftar pustakanya, jarang ya. Tapi menurut saya selama tidak mengambil bagian-bagian video tersebut ya sah-sah saja. Tapi ada hal yang mencolok, yaitu ide, gagasan, konsepnya. Nah, ini penting untuk diambil sebuah pelajaran bahwa kita sudah waktunya untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual atau karya. Nah, ini kenanya di sini. Kalau videonya nggak ada satupun yang ngambil, tapi kalau idenya mungkin, karena belum ada aturannya. Kalau belum ada aturannya, kita tidak bisa menjudge. Ya, ukurannya nggak jelas. Yang menariknya lagi, yang banyak membuli video klip Ayu Ting Ting adalah pelajar dan mahasiswa yang mudah-mudahan ini pelajar dan mahasiswa kalau nulis makalah nggak ngambil dari WordPress, nggak ngambil dari Blogspot atau Kompas dari internet tanpa menyebutkan sumber. Kalau dia menulis makalah, paper, berarti kan karya ilmiah. Nggak bisa dong rujukannya Blogspot atau WordPress. Itu kan blog. Kredibilitasnya belum diuji. Belum ada review. Tidak ada editornya yang di bidang tersebut. Dia bebas. Apalagi saya khawatir nih, ngerujuknya dari status media sosial. Seperti Twitter, Facebook, atau Instagram. Nah, ini berbahaya. Berbahayanya karena tidak ada validasi. Nggak ada pandangan, nggak ada review dari ahli atau dari sejawat, memberikan masukan, memberikan pengingat. Nah, ini penting ya untuk menjadi bahan diskusi kita. Jika memang ada yang penting, silakan boleh untuk kita berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar ya.